penyidik negara Malaysia menginformasikan kepada Bareskrim Polri. Dan Bareskrim Polri merespon dengan pembentukan satuan tugas yang kemudian berdasarkan hasil koordinasi, komunikasi, dan penyampaian informasi yang dilakukan, ternyata memang mengindikasikan kuat adanya pelibatan warga negara Indonesia di dalam proses penculikan terhadap saudari Ling Ling. Kemudian pada minggu kemarin, tanggal 19 Maret, berkisar kurang lebih sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, para petugas kita berhasil mengidentifikasi beberapa lokasi yang dicurigai. Dan sampailah akhirnya kepada sebuah daerah yang sangat terpencil di daerah Tamiang, Batu Aji, Batam. Jadi daerah Tamiang, Batu Aji, Batam ternyata dijadikan tempat penyekapan korban penculikan saudari Ling Ling untuk ditempatkan di sana. Jadi ada dugaan keterlibatan warga negara kita, antara lain inisialnya adalah P, S, A, B, D, dan H. Nah, mereka ini telah berhasil diamankan oleh para petugas kita, dan mulai dari tadi malam sampai siang ini masih melakukan pemeriksaan. Kemudian kepada korban saudari Ling Ling diketahui di lokasi dan kemudian dilakukan evakuasi, diberikan pertolongan berkaitan dengan untuk pengecekan kondisi kesehatan. Kemudian juga sempat dilakukan pemeriksaan awal dan juga telah diserahkan kepada pihak kepolisian negara Malaysia. Jadi informasi ini juga sudah dikoordinasikan dan disampaikan. Saat ini petugas kita terus mengembangkan informasi keterlibatan dari pihak-pihak lain dan juga masih melakukan pencarian yang diduga sebagai otak dari peristiwa ini. Otak ini adalah seorang warga negara Malaysia, jadi namanya adalah Wak Lan diduga. Dia adalah merupakan aktor intelektual dari peristiwa yang terjadi ini dan sampai hari ini masih dalam pengejaran petugas. Termasuk tentunya dugaan-dugaan kepada yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia, karena orang-orang Indonesia yang direkrut yang bersangkutan itu adalah bekerja untuk yang bersangkutan. Jadi kita masih bekerja keras untuk melakukan pengungkapan, penangkapan terhadap seorang warga negara Malaysia yang tentunya nanti kita kerjasamakan dengan pemerintahan Malaysia terhadap pelaku utamanya ini. Dalam hal ini tentu hasil kerja di lapangan ini juga merupakan kerjasama dari Bareskrim dengan Polda Kepri ya, di mana Polda Kepri juga menerjunkan petugas dari jajarannya, termasuk Direktorat Reskrim yang membantu proses penyelidikan yang berjalan kurang lebih sekitar 1 minggu ini. Jadi kita bersyukur bahwa korban ditemukan dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan saat ini sudah bisa bertemu kembali dengan pihak keluarga. Ini rekan-rekan yang pertama berkaitan dengan masalah peristiwa yang melibatkan 2 tempat lokus delikti di Johor dan di Batam. Kita belum tahu lagi perkembangan yang saat ini sedang berjalan. Nanti kita akan update perkembangan selanjutnya, terutama pengejaran kita terhadap tersangka utama
dari peristiwa ini yang saya sebut tadi, WL, inisialnya WL tadi. Penayangan ada lokasi. Itu video di atas itu lokasi kira-kira tentang lokasi yang dijadikan tempat persembunyian oleh yang bersangkutan. Ya. Lokasi tempat ditemukannya yang bersangkutan ya. Jadi proses penyelidikannya itu malam hari ya. Kemudian tim Densus 88 bergabung dengan Polda Aceh telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku penembakan di wilayah Aceh Timur. Ini berawal dari sebuah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2017 pada pukul 2.30 dini hari di Desa Penarun, Kecamatan Penarun, Kabupaten Aceh Timur, dengan korban luka tembak saudara Juman dan saudara Misno. Jadi akibat dari peristiwa itu pada tanggal 5 itu ada 2 korban penembakan yang pada waktu itu pelaku berhasil melarikan diri. Petugas melakukan sebuah proses olah TKP, melakukan penyelidikan, dan kebetulan Satgas dari Densus 88 pun ada di wilayah Aceh. Berbuah hasil pada hari Minggu kemarin juga. Jadi hari Minggu itu sekitar pukul 14 telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang diduga kuat adalah pelaku dari penembakan ini. Inisialnya G alias A. Jadi GR alias A dan saudara MJ. Masing-masing GS berusia 31 tahun, ditangkap pukul 14 pada hari Minggu di Desa Matang Selimeng, Kota Langsa. Tersangka merupakan warga Desa Kabu, Kecamatan Perlak Barat, Aceh Timur. Yang kedua, MJ 30 tahun, ditangkap pukul 16-nya di Desa Paya Tenga, Kecamatan Manyak, Payek, Aceh Tamiang. Penembakan dilakukan tersangka GR merupakan salah satu dari tim sukses sebuah partai yang ada di sana. Kemudian kecewa karena hasil pemilu kalah. Dan kemudian korban itu diketahui juga merupakan tim sukses dari salah satu pasangan calon yang ikut dalam kontestasi pilkada di sana, yaitu merupakan salah satu tim sukses pasangan calon Bupati Aceh Timur. Peran dari tersangka adalah yang bersangkutan merupakan pihak yang melakukan memerintahkan ya
untuk melakukan kegiatan eksekusi ini bersama antara MJ tadi dengan satu orang yang masih dalam DPO. Kemudian dari para tersangka telah berhasil ya dilakukan penyitaan senjata laras panjang M16 yang saat ini, mohon maaf, saat ini senjata ini diduga dipegang oleh salah satu buronan yang berinisial A alias C. Jadi dari hasil pemeriksaan tersangka, jenis senjata api diketahui jenis M16 dan kemudian senjata itu informasi dari penjelasan dari yang tertangkap ini itu disimpan oleh saudara A alias C yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Jadi petugas kita Densus bersama dengan tim dari Polda Aceh masih saat ini di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap mereka yang melakukan aktivitas penembakan menggunakan senjata api ini.